Baiklah, anak-anak semuanya, anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang hebat dan luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, anak-anak semuanya, anak-anak yang hebat, yang luar biasa, anak-anak yang berkarakter. Senang sekali Bapak berjumpa dengan kalian semuanya pada hari ini. Semoga anak-anak semuanya selalu sehat walafiat bersama keluarga, tidak kurang satu apapun. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tujuan kita hari ini, kita akan membahas tentang cita-cita. Jadi anak-anak semuanya, kenapa di awal semester ini perlu membahas tentang cita-cita? Ya karena ini adalah hal yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh siswa. Sebenarnya bukan siswa saja, semua orang perlu cita-cita. Kenapa? Ya karena sangat penting, ya. Nanti kita akan bahas. Jadi tentang cita-cita ini, apa saja yang perlu kita ketahui? Jadi yang perlu kita ketahui antara lain, yang pertama adalah definisinya, pengertiannya itu apa, maksudnya itu apa cita-cita. Nah, baiklah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat, luar biasa dan berkarakter. Jadi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita itu adalah pengertiannya, ya, definisinya adalah keinginan atau harapan yang selalu ada dalam pikiran. Coba ulangi, cita-cita itu adalah keinginan atau harapan yang selalu ada dalam pikiran seseorang. Nah, itu cita-cita, ya. Bercita-cita apa artinya? Ya, artinya berkeinginan sungguh-sungguh, gitu ya, bercita-cita. Kalau mencita-citakan berarti dia menginginkan dengan sungguh-sungguh, membayangkan sesuatu sebagai tujuan akhir. Jadi itu, ya. Jadi sebagai tujuan akhir. Keinginan atau harapan yang selalu ada dalam pikiran, lalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan akhir. Ya, itu anak-anak. Nah, lalu seputar cita-cita ini kita melihat atau belajar dari Bung Karno. Dia mengatakan bahwa bercita-citalah yang tinggi, bercita-citalah yang tinggi, yang besar. Kalaupun jatuh akan jatuh di antara bintang. Jadi jangan takut bercita-cita. Nah, lalu pada zaman dulu, zaman gelap, dikatakan bahwa jangan bercita-cita yang tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Jadi tujuan Belanda itu adalah agar rakyat Indonesia tidak maju, gitu ya. Mereka sangat takut kalau rakyat kita ini punya cita-cita yang tinggi, kita maju dan bisa mengalahkan mereka. Jadi Bung Karno mengajarkan kepada seluruh rakyatnya bahwa bercita-citalah yang tinggi, jangan setengah-setengah. Pembagian, ya, pembagian cita-cita itu ada 3. Yang pertama ada jangka pendek,
jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, jangka pendek ini dalam berapa lama? Misalnya dalam beberapa bulan gitu ya, dalam 1 sampai 3 bulan itu jangka pendek. Jangka menengah ya, mungkin 1 sampai 3 tahun. Ya. Kalau jangka panjang itu bisa 3 sampai 5 tahun. Ya, 10 tahun. Jadi jangka pendek tadi antara 1 bulan sampai 1 tahun, kemudian jangka menengah 1 tahun sampai 3 tahun, jangka panjang 3 sampai 5 tahun. Ya. Nah, nanti coba kita lihat ya, apa manfaatnya kita punya cita-cita. Nah, manfaatnya yang pertama ya, jadi kalau kita punya cita-cita itu akan membuat kita semangat ya, membuat kita semangat untuk meraihnya. Akan berbeda dengan orang-orang yang tidak punya cita-cita. Contohnya saja ya, kalian kan di rumah belajar di rumah dalam masa COVID ini. Kalau kalian tidak punya tujuan, dalam 1 hari itu kalian tidak punya tujuan atau cita-cita apa yang ingin dikerjakan, maka dalam 1 hari itu waktunya akan habis, terbuang percuma saja. Kalian akan santai-santai, kalian akan tidur-tiduran, kalian akan hanya menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak begitu bermanfaat ya, atau kurang bermanfaat. Jadi kalian, arti katanya, tidak melakukan hal yang sangat penting ya. Contohnya saja cita-cita, kita kepingin bangun ya, cita-cita kepingin bangun tidur subuh. Kalau kita tidak menetapkan kita kepingin bangun jam berapa, tujuannya kita kepingin bangun jam berapa, maka bisa terjadi bangunnya itu ya molor gitu. Pernah kan kalian alami bangun kesiangan, akhirnya badannya lesu, tidak sholat subuh, tidak sempat sarapan, pergi berangkat sekolahnya buru-buru ya. Jadi bahkan untuk bangun tidur pun kita harus tetapkan tujuannya, jam berapa mau bangun, jam berapa. Apakah langsung bisa terjadi? Oh, butuh proses ya. Semuanya butuh waktu dan butuh proses. Kita bukan main sulap ya, bukan simsalabim. Semuanya butuh waktu dan butuh proses. Nah, kalau kita tidak pernah memulai, kalau kita tidak pernah melakukannya, ya selamanya tidak akan tercapai gitu ya. Contohnya apa lagi? Untuk menjadi orang jujur saja kita perlu cita-cita ya, perlu tujuan. Nah, saya kepingin jadi orang jujur. Mulai hari ini saya selalu jujur. Itu pun butuh cita-cita, butuh tujuan. Jadi banyak kita belajar dari orang-orang yang sukses. Contohnya siapa? Contohnya ya, Thomas Alva Edison, yang dia kan punya cita-cita, dia punya tujuan, ingin menciptakan bola lampu listrik. Lalu dia mengikuti prosesnya ya. Nah, dalam mencapai cita-cita itu ya ada orang yang waktunya kan relatif gitu ya. Jadi waktunya itu relatif, beda-beda. Jadi orang-orang besar dunia itu punya cita-cita ya. Nah, kita sendiri pahlawan negara kita pun punya cita-cita. Mereka berjuang itu cita-citanya apa? Merdeka. Kalau tidak merdeka lebih mati saja gitu ya. Jadi tujuan kita apa? Mereka berjuang merdeka, sehingga mereka semangat, kemudian mereka melakukan prosesnya, berjuang, berperang,
pengorbanan waktu, harta, pikiran, jiwa gitu ya. Jadi tentu ada pengorbanan di situ. Dan akhirnya apa, tercapai kan cita-cita bahwa kita merdeka. Nah, dengan merdeka kan kita enak, kehidupan kita itu enak, nyaman. Jadi orang yang mencapai cita-citanya, dia akan mendapatkan kepuasan. Nah, contohnya saja Bapak membuat video YouTube ini pun awalnya Bapak punya cita-cita ingin menjadi YouTubers, ya, membagikan sesuatu di YouTube. Jadi tuliskan ya, tuliskan cita-cita kita tuliskan. Lalu kita doakan. Nah itu ya. Jadi misalkan ada dua siswa, satu cita-cita ingin mencapai nilai A, yang satu tidak punya cita-cita, mau nilai berapa saja terserah. Tentu mereka berdua ini akan berbeda semangat belajar, betul kan? Jadi cita-cita ini sangat penting. Jadi lalu apa? Bagaimana caranya? Gitu ya, caranya. Jadi caranya yang pertama kita tulis, nah, ya, tuliskan semua cita-cita. Jadi ini praktek ya. Jadi langsung praktek, kalian ambil kertas, VS. Lalu spidol kecil, kalian tulis judulnya cita-cita saya nomor 1, terus seberapa banyak, mau jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, kalian tuliskan semuanya ya, tuliskan semuanya. Nah nanti setelah kita tuliskan, kalau tidak cukup 1 lembar, buat lembar kedua, tambahkan apa 100 apa 200. Jadi sampai jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, kalian tuliskan semuanya. Nah, kemudian apakah pertanyaan, oh Pak, bagaimana apakah tercapai semuanya? Nah, itu kita kembalikan kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Kita butuh bimbingan, butuh bantuan, pertolongan dari Allah. Jadi kita berkehendak, dan Allah yang menentukan, Allah yang memutuskan, bukan kita yang memutuskan. Kita hanya wajib berusaha. Lagi, kita wajib berusaha. Allah yang menentukan. Gitu ya. Ini kita perlu bertawakal. Orang-orang yang tawakal, memasrahkan dirinya kepada Allah, maka dia tidak akan stres, dia tidak akan jadi orang gila ya. Karena dia sudah mempasrahkan semuanya kepada Allah. Dia sudah tuliskan, dia sudah usahakan semaksimal mungkin ya, sepenuh tenaga, sepenuh waktu, sepenuh hati. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan, nah, dia kembalikan kepada Allah dan dia menerima kenyataan. Demikianlah anak-anak semuanya yang hebat, yang luar biasa, yang berkarakter, penjelasan Bapak tentang cita-cita ini. Jadi lakukanlah, tulislah semua cita-citamu di kertas itu, kertas APS. Kemudian didoakan setiap sholat 5 waktu, lalu ditempel di dinding kamar ya, sehingga kalian bisa membacanya setiap hari sebelum tidur dan bangun tidur. Bapak akhiri dulu sampai di sini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.